Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kita akan melanjutkan ngaji tentang zakat dan sedekah, yakni tentang urutan pembagian zakat dan sedekah yang ini akan mempercepat kita di dalam pengentasan kemiskinan, akan mempercepat kita di dalam efektivitas dan efisiensi pemberantasan kemiskinan. Sebab nyata-nyata diterangkan oleh Bank Dunia, negara kita yang kaya sumber daya alam ini, yang juga sumber daya manusianya luar biasa, yang mengalami brand root anomali. Ya. Jadi negara kaya tapi termiskin kedua di dunia, gitu. Penduduk miskinnya paling besar, nomor 2 di seluruh dunia setelah Zimbabwe. Nah, ada apa ini dan bagaimana kita mencari solusinya bersama-sama secara agama kita? Baiklah, mari kita urutkan tata kelola sedekah dalam hal pembagiannya. Pada siapa dulu? Apakah kepada orang yang jauh dulu, yang di luar sana dulu, yang tidak kita kenali, atau kepada orang-orang yang ada di dalam tanggungan kita, orang-orang yang kita kenali, orang-orang yang menderita, yang kita pahami, yakni keluarga inti kita, keluarga dekat kita, tetangga kita, baru kemudian pada pihak luar, pada orang-orang yang jauh. Nah, harapkan dengan urutan ini terjadi efektivitas dan efisiensi zakat infak sedekah. Diharapkan dapat memperkuat tali persaudaraan. Karena tali persaudaraan yang baik ini akan mengembangkan rezeki kita, berkahnya, dan juga akan memanjangkan usia kita dalam hal kemanfaatannya. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita simak sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Yazid ibnu Khalid Mawahib Ar-Ramli qala hadatsana Lais an Abi Zubair an Yahya ibnu Ja'dah an Abi Hurairah annahu qala ya Rasulullah ayu sadaqatin afdalu qala juhdul mukil wabda min biman ta'ul. As-sadaqatu afdalu qala juhdul mukil wabda biman ta'ul. Artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id serta Yazid bin Khalid bin Mawahib Ar-Ramli, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Lais dari Abu Zubair, dari Yahya bin Ja'dah, dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, ya Rasulullah, Hurairah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sedekah apa yang lebih utama? Dan Rasulullah SAW menjawab, juhdul mukil, yakni kadar kemampuan yang ditanggung orang fakir, dan mulailah dari orang yang engkau tanggung. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Pelajarannya yang pertama, siapakah yang paling kita dahulukan jika ingin sedekah kita, pola-pola bantuan kita, pengentasan kemiskinan kita ini efektif dan efisien? Benar, yakni dimulai dari dalam diri kita, kecukupan kebutuhan kita secara pribadi, kemudian keluarga kita, anak kita, istri kita, pasangan hidup kita, kemudian kerabat dekat kita, kemudian tetangga kita, kemudian kerabat jauh kita, tetangga jauh kita, dan seterusnya. Jadi dimulai dari pola kekeluargaan, kekerabatan, pertetanggaan, masyarakat gitu.
Ya, yang kedua, mengapa demikian? Benar, sebab bekerja menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala guna mencukupi kebutuhan diri atas keluarga yang menjadi tanggungan kita, ini merupakan kewajiban. Nah, hal tersebut tidak semuanya orang beruntung bisa mendapatkan upah yang layak, yang baik, yang lebih, yang banyak. Jadi ada yang bisa memperoleh rezeki yang banyak karena memang jatahnya begitu. Ada yang bekerja membanting tulang, meras keringat pagi petang, bahkan sampai berkorban segala sesuatunya, tapi belum memperoleh rezeki yang diharapkan. Nah, guna menjembatani ketimpangan itu, maka perlu kesadaran dari keluarga, dari seorang yang ada dalam skema keluarga tersebut untuk kemudian bangkit, mengulurkan tangan, berikan bantuan pada anggota keluarganya yang kekurangan, yang membutuhkan. Nah, ini yang paling tahu siapa? Ya keluarganya. Yang tahu anak-anak kita siapa? Ya bapak ibunya. Yang tahu paman bibi kita siapa? Ya saudara dekatnya. Yang tahu pak di budi kita, pak lek bulik kita. Yang tahu saudara-saudara kita, itu tidak lain, bukan orang lain, tapi adalah anggota keluarga itu. Dengan kasih sayang, dengan uluran tangan, dengan pengertian, maka sedekah dan zakat yang disalurkan ini akan menjadi sangat efektif dan efisien, tidak mungkin bocor. Ya, ini tata urutan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha. Mulailah dari dirimu, bersedekahlah kepadanya. Jadi diri kita butuh energi, butuh kekuatan untuk bergerak, butuh kemampuan untuk bisa melakukan perjalanan dan sebagainya, butuh uang saku. Nah, ini kita cukupkan untuk diri kita. Yang pertama. Yang kedua, fa'in fadala syai'un fali ahlika. Apabila lebih untuk diri kita, maka ini untuk keluarga kita, keluarga inti kita, istri kita, anak-anak kita, bapak ibu kita, saudara kandung kita. Nah, ini fali ahlika, untuk keluarga inti kita. Berikutnya, fa'in fadala min ahlika syai'un falizi karobatika. Apabila tersiksa dari keluarga dekat kita, dan lebihnya, maka untuk kerabat dekat kita. Ya. Kemudian, baina yadaika wa an yaminika an shimalik. Apabila tersisa dari kerabat dekatmu, fa'in fadala min karobatika syai'un wa hakada wa hakada wa hakada. Maka demikian, demikian, dan demikian. Yakni siapa tetangga di hadapanmu, sebelah kanan kirimu. Baru kemudian orang luar, orang lain di luar keluarga kita yang punya kedudukan dekat dengan tempat tinggal kita, tetangga kita depan rumah kita, samping kanan kiri kita, belakang rumah kita. Nah, ini jadi prioritas kedua setelah keluarga kita, jalur atau skema selain orang dalam, orang keluarga kita, maka yang terdekat adalah tetangga depan rumah kita, samping kanan kiri kita. Ini perlu kita utamakan sebagai prioritas. Berikutnya setelah diri kita, setelah tanggungan keluarga kita, setelah kerabat dekat kita, maka adalah tetangga kita. Ya, saudaraku, inilah tata cara yang diajarkan oleh agama Islam dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengentasan kemiskinan, dimulai dari skema keluarga, skema masyarakat tetangga dekat, dan baru kita memberikan yang jauh, yang di luar sana. Jangan sampai kita ibaratnya anak ayam yang mati di lumbung padi. Negara kita kaya, kita harus bangkit bersama-sama mencari solusinya dengan cara efektif dan efisien, yakni urutan sedekah, zakat, pembagian adalah dari diri kita, keluarga kita, kerabat dekat kita, dan baru tangga kita dan orang yang jauh di luar sana. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, untuk dapat bersedekah, untuk dapat berzakat, mengikuti tata urutan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga efektif dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.